Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa sayyidil mu'minin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembina muhadarah Ibu Fitriani STHI MPD. Yang saya banggakan saudariku sekalian mahasiswi program khusus ulama. Dan yang saya cintai para pendengar setia channel YouTube PKU Putri Antasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Serta para sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at yang telah mengikuti jejak langkah beliau minal madi al-an ila yaumil qiyamah. Dengan berdirinya saya di sini, izinkanlah saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Berpikir kritis boleh, bersikap santun wajib. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mahasiswa merupakan bibit yang dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan sebagai pundak kemajuan negara. Dan mahasiswa juga sering disebut sebagai agen perubahan, karena dalam diri mahasiswa terdapat semangat yang tinggi dalam menuju perubahan. Dalam hal ini dibutuhkan sikap dan pemikiran kritis untuk dapat menjadi mahasiswa yang idealnya sebagai orang yang bebas berpikir dalam mengemukakan pendapat dan argumennya. Berpikir kritis adalah kemampuan dalam membuat penilaian terhadap satu atau lebih pernyataan dan membuat keputusan yang objektif berdasarkan pada pertimbangan dan fakta yang mendukung, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 190 sampai dengan ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna min khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, di sisi lain mari kita lihat tentang kedudukan sopan santun yang harus mahasiswa jaga. Sopan santun adalah nilai keberadaan sebuah komunitas. Semakin tinggi nilai kesopanan dan kesantunan seseorang, semakin beradab pula orang tersebut. Semakin kita memegang konsep kesopanan dalam kehidupan kita, maka orang lain semakin tahu bagaimana kualitas diri kita. Dalam hal ini tentu saja berhubungan dengan hal hormat menghormati. Tak kalah pentingnya ajaran untuk bersikap sopan santun ini Rasulullah yang membawa dan mengajarkannya langsung. Bagaimana tidak? Rasulullah sendiri yang menjadi panutan dan suri teladan yang baik bagi kita. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bagaimanakah agar kita tetap menjadi mahasiswa yang kritis, namun tetap menjaga sopan dan santun? Oleh karena itu, simaklah 4 poin berikut ini. Pertama, jangan memotong pembicaraan, kendalikan diri dan bersikap sabar. Yang kedua, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hal sederhana ini sangatlah penting untuk diperhatikan, walaupun seringkali terlupakan. Terkadang, karena hal ini belum menjadi kebiasaan, tidak jarang ucapan terima kasih terdengar tidak tulus. Namun, yang perlu diingat bahwa berterima kasih atas pemberian atau kebaikan hati seseorang akan bisa membuat orang tersebut merasa bahagia, seperti saat kita menerima pemberiannya. Yang ketiga, kontak mata dengan lawan bicara. Yang keempat, meminta maaf. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, semoga dengan 4 poin penting yang telah disebutkan tadi, kita sebagai mahasiswa tidak hanya dapat berpikir kritis, namun bersikap sopan santun dan beretika dengan baik juga. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan, karena yang benar hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hanyalah berasal dari diri pribadi saya sendiri. Wa akhiran aqulu lakum usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.